Halo semuanya. Jadi, sekarang udah jam 00.24 ya. Jadi nggak bisa ngelewatin hari lagi, tapi sudah berganti hari ternyata. Eee, Hari ini mungkin ada yang gue pikirkan soal, relevansi sebuah teknologi gitu, atau mungkin bahasa pemrograman atau framework gitu. Dulu gue merasa bahwa ada keharusan untuk melakukan upgrading gitu. Oh, ini ada teknologi baru, kenapa kita nggak upgrade gitu. Jadi kalaupun pakai aplikasi yang apa, yang lama, ya kita upgrade aja ya gitu yang lama. Kenapa kita harus pakai, yang lama terus gitu, pakai aja yang baru gitu. Lalu kemudian gue sadar bahwa apakah memang itu diperlukan gitu, eee, seperti itu. Apakah, eee, perubahan itu sebanding dengan ketidak-mature-an lagi aplikasi kita. Maksudnya kan sebelumnya sudah stabil ya kan, sudah running well, terus tiba-tiba ya kita ubah lagi gitu, kita refactor, kita recreate, kita pakai teknologi baru, kita nggak ganti paradigmanya segala macam, malahan kita revamp gitu. Ini sebanding atau enggak gitu. Kita jadi bertanya soal itu kan. Kalau sebanding mungkin ya udah jalan aja gitu. Tapi kalau nggak sebanding, ada juga yang maksain buat jalan gitu. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya ternyata dia sadar bahwa itu cuman idealismenya dia doang gitu. Yang padahal aplikasinya itu kalau kita nggak refactor, kita nggak revamp, itu nggak rugi apapun gitu. Nggak rugi sedikit sedikit pun nggak ada ruginya gitu. Dan apakah ketika kita create harus pakai teknologi baru? Itu juga jadi pertanyaan tuh. Contohnya adalah kita bikin suatu aplikasi yang akan nantinya running di Windows XP tahun 2000 gitu. Contoh kalau lu pergi ke Indomaret atau Alfamart, kayaknya Indomaret dah. Lu bisa lihat komputer mereka tuh sejadul apa. Dan mereka biasanya jalan dipakai VirtualBox buat ngejalanin OS yang XP ya. Setahu gue dia pakai Windows XP tuh. Atau mungkin lu pergi ke ATM lu lihat apakah dia menggunakan Windows 10 gitu di ATM? Enggak. ATM sampai sekarang gue lihat masih pakai Windows 7 kalau nggak salah ya. Tampilannya masih pakai Windows 7 sistemnya. Karena memang nggak ada kebutuhan buat ngubah gitu. Mungkin eh ujung-ujungnya ketika ngubah itu pun karena ada paksaan gitu. Mungkin dari Windows-nya nggak mau support lagi Windows 7 gitu. Kan alasan alasan kenapa ATM itu pakai Windows kan karena support kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat corporate yang enterprise gitu, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa ataupun, framework dan juga sistem operasi yang memang, berbayar. Nah, kenapa berbayar? Karena memang berbayar itu identik dengan support gitu. Kalau lu bayar pasti lu dapat support gitu. Contohnya kenapa banyak perusahaan yang pakai Java, ya karena Java support-nya ada gitu ya dari Oracle gitu. Atau kenapa kita pakai Oracle, ya karena di-support. Kenapa kita nggak pakai, open source ya? Kalau kita pakai open source, kalau ada isu, ada bug, kita hanya mengandalkan orang-orang dari komunitas aja, dengan sukarela mereka fixing bug-nya gitu. Tapi kalau dari, yang berbayar ya mereka bisa kita tuntut atau kita minta, "Ini tolong dong, ada bug nih, kita ganti dong, apa, perbaiki," gitu. Atau mungkin, dulu gue pernah kena kasus, di Jagoan Hosting, itu ada S3, dia nyediain S3, terus S3-nya itu bermasalah, ternyata korup lah segala macam. Akhirnya hampir 3 bulan itu, aplikasi gue tuh down, gara-gara gue juga salah juga sih, gue nggak backup di tempat lain gitu S3-nya. Aplikasinya tetap ada backup-nya, tapi
si ini, storage-nya ini nggak di-backup, sehingga kita dependen ke gambar di sana gitu. Jadi 3 bulan down aplikasinya, jadi nggak ada gambarnya sama sekali kalaupun diakses gitu. Itu sial banget sebetulnya. Nah, di sana mereka baru menyadari mungkin ya, bahwa ya support itu penting. Ketika itu terjadi, kan ya jagoan hosting tuh nggak mungkin dia ngerahin internal timnya gitu, terus tiba-tiba nyari, "Tolong cariin expert yang bisa," gitu. Ya pasti expertnya jual mahal lah. Tiba-tiba dia minta 10 kali lipat, 300 kali lipat ya, ya kan nggak mungkin kan, dia mau mengeluarkan uang sebanyak itu namanya haji mumpung kan. Ya mendingan gue jaminkan bahwa aplikasi gua atau software atau sistem yang gue pakai ini, itu menggunakan berbayar, maksud gua berbayar dan pasti ada supportnya gitu. Kalau support itu kan nggak mungkin dia minta gede kan, nggak mungkin haji mumpung kan, karena memang dia sudah bikin garansi bahwa, ya kalau ada masalah tenang aja ini ada supportnya gitu. Nah, makanya, yang enterprise itu ya mereka pakainya, Java gitu. Selain dari itu ya mungkin memang, sudah mature juga kan. Contoh aplikasi insurance, aplikasi perbankan. Nah, kenapa pakai Java gitu, karena memang di Java itu ada yang namanya ISO 8583 itu, JPOS. Itu kayaknya satu-satunya library yang memang dipakai untuk perbankan gitu, sehingga ya Java semuanya pakai itu aja gitu. Kayaknya belum ada, library yang memang se-mature itu untuk mengimplementasikan ISO 8583 untuk perbankan gitu. Tapi juga kita kenapa juga menggunakan Java atau menggunakan, .NET, tadi selain ada supportnya udah ada, tapi juga memang dia sudah terbukti gitu, berada di tahun 90-an gitu, dibuat sampai sekarang masih jalan, masih ada. Tapi kalau aplikasi yang baru atau maksud gua adalah, eee, bahasa pemrograman yang baru, itu belum tentu gitu, 50 tahun kemudian sudah ada gitu, apa masih ada gitu. Contoh untuk asuransi, asuransi itu kan aplikasinya kita buat data hari ini mungkin 50 tahun kemudian baru kita pakai datanya. Mungkin orang tersebut, meninggal di 50 tahun kemudian gitu, itu harus ada aplikasinya. Gak mungkin aplikasi asuransi hanya berjalan 20 tahun gitu, ya kan? Ini software-nya harus tetap relevan untuk 50 tahun ke depan, untuk 100 tahun ke depan gitu. Sama juga perbankan, ini harus relevan gitu, aplikasi. Makanya kalau dilihat perbankan itu secara core banking dia akan tetap menggunakan core banking lama gitu. Jadi core banking itu akan tetap pakai core banking yang sudah ada sebelumnya, puluhan tahun yang lalu. Yang berubah adalah aplikasi atau sistem-sistem surrounding-nya aja gitu. Mungkin kayak BCA gitu, BCA mau bikin aplikasi My BCA gitu. My BCA seakan-akan itu aplikasi beda, backend-nya beda juga. Tapi secara, core banking dia akan tetap satu core banking yang sama gitu. Dia hanya bikin ekstensinya aja yang lain gitu. Makanya, banyak juga kan, penyedia-penyedia core banking yang memang modulnya itu sederhana gitu, hanyalah, balance manager, manajemen, lalu jurnal, 2 itu, balance dan jurnal, 2 ini. Lalu selebihnya soal statement segala macam, terus notifikasi, ya itu mah nggak ada urusan dengan core banking gitu. Biarkan sistem ekstensi yang jalan itu. Kenapa aku bahas itu ya? Nah, intinya begitu. Jadi, ya mature gitu, kenapa gua harus pakai yang baru meskipun dia performance-nya, diklaim lebih baik, tapi apakah dia bisa gitu memberikan garansi bahwa bahasa lu tuh akan ada gitu 10 tahun ke depan gitu, ada. Lalu bagaimana dengan ekosistem yang sudah dibuat gitu, apakah library yang A, B, C, D atau enkripsi A, B, C, D ini udah ada implementasinya gitu. Kan banyak juga, algoritma-algoritma yang
secara kertas sudah ada, tapi di bahasa tersebut itu ya mungkin belum ada library yang mengimplementasikan itu atau mengkonkretkan itu. Mungkin di bahasa Java sudah ada, tapi di Golang belum ada. Nah, capek juga kan. Kita harus ngoding kayak gitu lagi. Kita harus bikin lagi aplikasinya. Aplikasi itu kan untuk enterprise kita males banget kan. Kita harus nge-create kalau udah ada library-nya. Kenapa kita harus nge-create dari ulang gitu, dari awal meskipun padahal secara fungsi sama, hanya untuk eh apa ya namanya ya? Gengsi-gengsian gitu bahwa ini aplikasi buatan kita loh. Enggak lah. Itu kan artinya kita harus menggunakan atau yang namanya adalah repeat. Kita melakukan repeat working. Kita melakukan pekerjaan yang diulang, yang sudah dilakukan oleh orang lain, yang sudah didebak, yang sudah dipastikan tidak ada bug gitu. Lalu kita lakukan hal yang sama. Lalu kita mengalami hal yang sama lagi gitu. Ya itu ya. Lalu makanya dulu tuh gue juga mikir juga, gue tuh harusnya bikin software tuh ya pasti desainnya tuh kayak kalau bisa tuh warnanya tuh nggak kereng gitu ya. Shadow dulu tuh ada apa? Ada mungkin kayak apa namanya tren yang kayak gitu gitu. Kayaknya sekarang udah trennya memang begitu gitu. Lalu ngubah lagi trennya kan ke apa namanya ke lebih terang lagi gitu, lebih kereng lagi apa bordernya lebih tegas lagi. Karena ternyata yang border nggak tegas itu jadi nggak relevan untuk orang-orang tua gitu. Ya mungkin sekarang orang muda yang makai gitu. Tapi kan 10 tahun kemudian itu jadi tua gitu. Apakah masih bisa dilihat dia dengan matanya dia yang mulai rabun lalu susah juga untuk melihat gitu. Makanya hurufnya diperbesar atau mungkin hurufnya kecil tapi diperjelas gitu. Karena kalau lu lihat aplikasi-aplikasi zaman tahun 2012 itu kalau dilihat itu apakah ukurannya besar gitu huruf-hurufnya? Ternyata enggak kan. Yang dia tampilkan adalah kejelasan warna hitam putih gitu. Jadi jelas gitu. Sekarang kan kecil, warnanya abu-abu dan susah dilihat gitu. Udah gitu nggak jelas gitu apa yang gini. Sehingga harusnya tuh kita bikin aplikasi yang relevan gitu. Ini kita mau mau targetin aplikasi ini ke siapa gitu. Kita bikin aplikasi untuk perkantoran gitu. Terus kita bikin UI yang uh, se sedemikian ribet gitu. Ini harus ini harus ini harus ini harus ini harus ini. Kenapa harus begitu gitu? Kenapa harus mengikuti apa yang lu bisa? Kenapa lu nggak mengikuti paradigma orang tua ini yang klik ya mungkin kita ngerasa bahwa ya lah kan cuman klik 3 kali gitu. Ah ini kan untuk mempermudah efisiensi gitu. Jadinya semuanya modular aja. Kalau misalnya kita bikin data karyawan, data salary dan data pembayaran, kita harus bikin dulu data karyawan, habis itu data salary, habis itu kita pergi ke menu eh, pembayaran gitu. Wah 3 kali kan. Kenapa kita nggak bikin satu bootstrap, satu satu apa namanya satu wizard gitu. Wizard aja kan tinggal next 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 isi datanya apa ya kan. Oh ini udah ada datanya sebelumnya tinggal pilih ya kan. Gak perlu lagi kita pergi ke menu ini. Bagi kita mungkin gampang banget gitu. Tapi bagi orang tua kan nggak gampang gitu. Itu susah. Kenapa nggak tidak memusingkan gitu begitu. Terus kadang kita juga ter apa ya ideologi apa namanya gengsi kita seolah-olah bikin aplikasi itu harusnya keren gitu desainnya. Makanya kita bikin aplikasi yang warnanya tuh nggak mencolok gitu, warnanya hijau, lalu warnanya tuh nggak ditabrakan dengan kuning atau nggak ditabrakan dengan ungu gitu ya. Padahal orang tua itu melihat kan dia nanya sama kita ya, kadang sama tim teknikal, "Ini saya harus klik yang tombol warna apa?" gitu. Kok warnanya semuanya abu-abu gitu. Kan jadi susah ya, jadi bingung kita akhirnya kan. Nah,
Padahal akhirnya kita jadi kesel malahan, kok nih orang tua nggak ngerti-ngerti ya, kita udah ngasih tahu tapi nggak paham-paham gitu. Padahal memang salahnya tuh dari developernya itu sendiri, yang naruh hal begitu gitu, yang bikin susah tuh ya lu gitu, bukan bukan dianya yang nggak paham, tapi memang elunya yang nggak ngerti apa yang, klien lu butuhkan gitu. Jadi, ya itu ya, bikin aplikasi yang kalau bisa ya relevan gitu ya. Terus juga kadang kita juga terlalu ambisius gitu. Wah nih ada project nih, wah nih oke kita bikin aplikasinya harus microservice, lalu ada circuit breaker. Kalau microservice berarti kita harus bikin auto scaling harus pakai gateway harus ada pakai yang namanya adalah message broker, kita pakai yang namanya transactional manager, transaction manajernya pakai JTX, lalu, kita juga pakai yang namanya event driven gitu. What the hell, itu nggak perlu kali gitu. Ini ya ini aplikasi akan diakses hanya untuk 100 orang gitu, 400 orang gitu. Makanya gue selalu suka ketawa kalau ada orang yang nanya, "Bang, nih performance-nya Laravel gimana ya?" Gitu. What the hell, lu berapa orang emang yang mau make aplikasi lu gitu? "Oh, ini buat aplikasi perkantoran, paling 100 orang." Anjir, emang kenapa? Ya udah lu nggak usah mikirin itu kali. Emang device yang di kantor lu servernya kan pasti gede banget itu. Cukup buat 1 juta orang, cukup buat berapa ratus ribu orang gitu. Malahan sampai berpikir soal hal-hal yang micro performance gitu kayak, "Bang, ini emang bagus Bang pakai UID gitu, UUID. Kan performanya katanya lebih lebih pelan dibanding dengan sequence gitu." Anjir, kenapa harus mikirin itu gitu? Ini ini tuh kenapa harus mikirin performance yang kayak gitu? Padahal micro performance itu nggak penting ketika cuman diakses berapa ratus orang gitu. Lalu lalu, aplikasinya pun nggak publik gitu ya. Ya pasti sudah terhitung gitu, nggak beda dengan aplikasi e-commerce yang memang ada, algoritma beda dikit pun itu berpengaruh banget gitu ketika ada flash sale atau apapun itu gitu. Ini hal-hal yang secara performance memang beda gitu, nggak bisa kita samakan itu. Malahan kalaupun ternyata ada satu proses yang memerlukan waktu 1 detik, itu nggak berpengaruh banyak gitu. Misalnya cuma ada 400 orang yang akses, terus ada beberapa orang yang akses itu perlu 1 detik, itu nggak ngaruh banget gitu. Thread-nya masih ada, CPU-nya masih jalan, nggak nge-hang, masih aman gitu. Lalu kita mau performance hanya dengan mengubah UUID ke sequence gitu. Padahal ada banyak aspek yang lain yang sebetulnya lebih berpengaruh gitu kayak, proses I/O, connect ke database, pooling gitu ya. Itu harusnya yang lebih perlu dilihat gitu dibanding itu. Kenapa performance apa ya, HP-nya nggak dinaikin aja gitu, diubah mekanismenya dari, compiled ke semi compiled gitu, ke runtime pakai yang namanya Swarm, pakai yang namanya Flinker, Franklin, atau segala macam pakai itulah, Rubin gitu. Ubah Kak, ke hal-hal yang seperti itu gitu. Kita nggak perlu lagi mikirin yang namanya ini, performance-nya gimana Bang kalau gini gini, sedangkan user yang akses cuma 100 orang gitu. Makanya, eee, kita juga kadang ter ter apa ya, di kantor gitu, ada perusahaan yang kecil lalu kita sebagai orang yang, superman gitu, kita create aplikasi gitu, ya padahal sebetulnya dari sisi klien pun ya maunya cepet aja gitu. Lalu kita dengan ideologinya kita mau pakai bahasa apa gitu, bahasa ABCD yang mana nggak mendukung rapid development gitu. Sedangkan kita nggak mau pakai Laravel karena bilang, "Ah, ini alasannya performance," gitu. What the hell gitu. Ini ini kan dia maunya cepet gitu, rapid. Emang kenapa lu seanti itu gitu menggunakan ini? "Oh, karena gue udah belajar Bang, ini dia
lambat Bang, dibanding Golang, dibanding Java nih lambat itu. Lu jangan ngomongin lambat ini, tapi lu ngomongin seberapa cepet gitu. Akhirnya nanti ketika lu nggak achieve gitu, lu nggak selesai tepat waktu, lu kesel, lu marah-marah sendiri, lu bilang, "Mana bisa bikin aplikasi, apa namanya, pembayaran apa, bikin, aplikasi karyawan bisa selesai dalam 1 minggu." Padahal tuh bisa dalam 1 minggu, pakai Laravel tuh bisa, malah 5 hari pun bisa gitu, 3 hari pun bisa gitu. Gampang. Lu lu bikin satu kelas controller itu pakai nggak nyampe 3 detik pun bisa gitu. Lu bisa bikin CRUD dalam 8 menit itu bisa juga gitu. Itu CRUD itu udah ada modelnya, udah ada migration-nya segala macam, queue, lalu ada juga yang namanya scheduler, itu udah ada semua di Laravel. Lu nge-ignore itu gitu, hanya karena idealisme lu itu. Lah kenapa nyambung ke sini ya? Oh iya tadi soal teknologi yang apakah kita sebetulnya, harus se-up to date itu? Mungkin menurut gua ya harus up to date. Kalau menurut gua ya, kita tuh harusnya menyiapkan peluru aja gitu. Banyakin peluru, kita banyakin belajar, banyakin peluru. Kalau bisa tuh blog-blog itu teman-teman langganan gitu, subscription gitu. Ya setidaknya mereka akan ngirimin lu, bacaan-bacaan di email gitu. Nah, kadang gue suka tuh baca-bacain gitu. Wah ini apa, ada apa yang rame gitu. Itu jadiin peluru aja gitu. Apakah memang harus harus diimplementasikan di project yang baru? Ya kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Tapi kalau perlu ya pakai gitu. Nggak harus takut gitu. Kadang juga kita ngerasa bahwa ah ini belum mature nih gua bisa Golang, gue bisa bikin CRUD bisa gitu. Tapi gue nggak berani implementasi di mature gitu. Padahal nih butuh gitu. Ya lu harusnya berani aja gitu. Nanti pun kalau salah kan lu bisa refaktor gitu, lu bisa perbarui nantinya. Tapi kan lu bisa udah memulai gitu. Karena percaya atau enggak, lu tuh kalau ngoding, kita akan ingat apa yang kita coding sebelumnya gitu. Contoh lu ngoding di tempat A ini, di tempat A. Lalu ada logic yang sama yang misalnya gini, ada lu bikin autentikasi, autorisasi, ya, autentikasi dan autorisasi. Di mana gitu, bahasa apa. Lu lu akan inget gitu, di aplikasi B A ini udah dibuat autentikasi, terus tiba-tiba di aplikasi keempat ada juga menu autentikasi dan autorisasi. Lu akan lihat codingan itu, minimal lu copy codingan yang lama itu, atau kalau nggak ada codingannya lu akan inget gitu. Bahkan ketika nanti lu nge-Google, lu akan inget nyarinya di mana gitu. Malah lu inget jawaban yang benar tuh yang mana, meskipun lu lupa gitu ya jawabannya gimana, tapi lu inget, "Oh ini jawabannya ini bener nih," gitu. "Oh jawaban ini salah," gitu. "Oh jawaban ini nggak relevan," gitu. Itu lu akan inget itu. Makanya lebih bagus ya kalau lu ada kesempatan buat pakai teknologi itu, pakai aja. Tapi kalau nggak ada kesempatan ya nggak usah gitu kan. Nggak usah lu paksakan bahwa lu nggak ngerti, terus dia maunya cepet ya kan. Lah sedangkan lu kan lu perlu belajar juga kan. Nggak nggak se-mature lu pakai bahasa yang, biasanya gitu. Nah, enaknya lagi kalau lu jadi Superman adalah ya lu bisa punya lab sendiri gitu. Lu punya kebebasan, lu akan ketemu klien, akan ketemu sama, eee, orang-orang yang beda pemahamannya dengan lu gitu. Lu kan orang teknikal gitu, lalu bertemu dengan orang yang non teknikal gitu. Dia memiliki masalah yang belum diketahui, solusinya nggak tahu, eksekusinya juga nggak tahu gitu. Ya dia nggak tahu apa-apa. Nah ini sedangkan lu sebagai orang yang teknikal, lu harusnya bisa menerjemahkan masalah dia itu sebetulnya apa sih gitu. Lalu solusinya gimana, implementasinya gimana. Apakah setelah implementasi itu cocok gak budgetnya? Kadang ketika sudah masuk ke perusahaan yang sudah dipecah-pecah, lu jadi back end doang, lalu di atas lagi ada yang namanya product owner, ada juga yang namanya project project manager, ada juga business
business owner, ada juga yang namanya business analyst, bla 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 bla. Lu akhirnya memiliki yang namanya tameng akhirnya kan. Lu berlindung pada ketek atasan lu atau pada ketek senior lu gitu. Ya kalau gue salah ya berarti salah senior gua gitu kan. Ya faktanya memang begitu sih kan. Ketika review, udah di-review, di-merge ke production ternyata errornya dari codingan lu. Ya berarti codingan lu salah memang, tapi kan yang salah juga seniornya yang review. Berarti dia juga salah juga kan. Karena codingan lu sudah disetujui sih oleh senior lu kan. Kenapa malah nyambung ke situ ya? Tapi padahal gue lagi bahas soal teknologi itu ya sebagai peluru tadi gitu. Lu kalau mau pelajari sesuatu ya peluru itu. Apakah memang harus selalu diimplementasikan di project baru? Belum tentu juga gitu, nggak harus. Mungkin itu kali ya hal yang gua pikirkan hari ini. Makanya beberapa hari lalu tuh gua mulai berpikir apakah sebaiknya gua mulai bikin lagi tutorial menggunakan tag-tag yang lama gitu. Makanya gue coba nih bikin coordinator gitu. Ini masih ada nggak ya yang belajar ini? Karena gue kadang melihat masih ada yang menggunakan PHP native. Alasannya bukan karena ABCDF, dia alasannya adalah ya karena dia nggak mau kehilangan kontrol atas pengetahuan dia gitu. Dia nggak mau, gue nggak mau pakai framework, gue harus pakai native gitu karena ini adalah codingan yang gue buat gitu. Gue nggak mau, gue tuh pengennya ngoding sendiri semuanya gitu. Lu kalau pemikiran lu begitu, ya lu kenapa nggak bikin bahasa pemrograman sendiri gitu? Ya lu ngoding sendiri tuh, pakai bahasa pemrograman lu sendiri. Dan lu jangan pakai bahasa biner, lu jangan pakai komputer juga gitu. Karena lu harus sadar bahwa ketika lu ngoding, mulai masuk bahasa ke pemrograman itu, lu harus siap untuk berkolaborasi. Apakah kolaborasi itu harus ketemu, harus ngobrol? Enggak, sesederhana lu make codingan orang, dalam hal ini library, atau lu mempercayakan itu gitu. Meskipun itu bukan dalam genggaman lu. Ketika lu pakai library Excel atau lu pakai library CSV atau apapun itulah library misalnya autentikasi, lu sebetulnya cukup mengetahui aja gimana cara makainya gitu. Lu nggak perlu memahami sampai dalam gitu bahwa ini ini gini gini gini. Dia makanya itu kan alasannya mereka memberikan lu dokumentasi kan itu supaya lu nggak mempelajari codingannya. Kalau mempelajari codingannya lu mending bikin sendiri kan, daripada capek-capek kan. Ya ini udah ada dokumentasi, lu tinggal baca gitu, tinggal make, ini cara makainya gimana. Kadang juga kan ada transisi di antara lu ngoding semuanya serba sendiri gitu, terus tiba-tiba mulai lu ngoding pakai codingan orang gitu, dengan cara mereuse. Ya ibaratnya lu sudah mulai menggunakan function yang bahkan lu nggak pernah mendeklarasikan function itu, dan bahkan lu nggak tahu dalaman-dalaman function itu kayak gimana. Lu harus mulai belajar soal itu gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekarang udah jam 00.53, 29 menit, hampir 30 menit. Thank you semuanya.